ada tangan yang kelempar ke kolam lele di pondokku, terus juga ada kakinya itu masuk ke lemarinya kamar. Itu ngumpulin aku sama teman-temanku di sebuah ruangan di kamar, salah satu kamar gitu, terus duduk melingkar terus dia di tengah-tengah. Nah itu kondisi malam-malam jam 10-an. Halo teman-teman, balik lagi sama kita di video hari ini kita mau bahas tentang hal-hal horor di sekitar kita lah. Jadi ini tuh ada salah satu narasumber dari teman kita lah. Jadi kita nanti bakal undang teman kita buat cerita-cerita di sini. Oh iya, sebelumnya kenalin, nama aku Dimas Dirangga. Kalau aku Farel Komara, jadi kami berdua Farel Adirangga. Nah, jadi di sini kan kita mau dengerin sebuah cerita nyata ya. Jadi ada teman kita yang dia itu punya cerita horor di Pondoknya pondoknya ya. Iya, cerita turun-temurun gitu lah dari kakak-kakaknya gitu. Ya, mungkin bisa langsung aja dengar ceritanya langsung dari orangnya. Kita langsung undang aja teman kita. Ya, silakan Mbak Sofi. Mbak Sofi, silahkan. Silakan coba. Jadi gimana ya? Ini kenalin teman kita dari Mbak Sofi, silakan kenalan dulu Mbak. Ya, kenalin teman-teman, nama aku Sofi Naila. Di sini kita bakal bahas cerita-cerita dari Mbak Sofi di pondoknya dulu. Mungkin ya agak sedikit serem lah ya mungkin. Jadi Semoga mungkin aja serem. ya moga aja. Jadi mungkin langsung aja Mbak, gimana nih ceritanya dulu. Mungkin sebelumnya itu sebelum cerita ini udah izin belum? Jadi aku izin ke yang nyeritain ke aku kalau aku bakal cerita di podcast ini. Aman ya berarti ya? Aman. Itu ceritanya di pondoknya Mbak Sofi sendiri? Enggak, di pondok yang dulu aku tempati. Oh, Berarti udah dulu SMA atau Iya, gimana? dulu dari MTS. di mana itu? Di Jombang. Jombang. Jauh juga ya. Ya, mungkin kita langsung mulai aja kali ya ceritanya gimana. Boleh. Jadi yang paling terkenal itu dulu ceritanya di pondokku itu ada cewek, sebut aja namanya Siti ya. Dia itu pernah kan pondokku tuh letaknya sampingnya rel kereta api. Nah terus dia itu ceritanya cewek si Siti itu ketabrak kereta terus keseret jauh sampai bagian-bagian tubuhnya itu terpotong-potong gitu. Terus masuk ke pondokku. Relnya itu berarti sebelah pondok persis. Jadi bolong gitu loh ke rel. Jadi dari atasnya pondok lantai 2 itu bisa lihat rel kereta api. Waktu itu ceritanya tuh emang nggak sengaja ketabrak atau emang bunuh diri atau gimana Mbak? Kalau setahuku sih emang nggak sengaja ketabrak. Mungkin pas dia nyebrang atau gimana gitu. Itu tuh berarti kayak jadi turun-temurun kayak menghantui orang-orang pondok Iya. situ apa cuma cerita aja ya? Akhirnya pas katanya ada bagian-bagiannya si Siti itu yang ke pondokku itu ada tangan yang kelempar ke kolam lele di pondokku, terus juga ada kakinya itu masuk ke lemarinya kamar, terus juga ada kepalanya ada di kamar mandi kayak gitu. Banyak cerita, tapi emang beneran ada yang pernah lihat. Beneran ada. Tapi Mbak Sofi sendiri pernah lihat? Enggak, aku nggak pernah lihat. Syukur lah. Aku nggak pernah lihat. Terus Iya. jadi katanya tadi itu apa ya? Tangan yang meninggal itu kan katanya menghantui
pondok. Iya. Boleh dikasih tahu pondoknya? Pondok ya nggak pondok, Ini nggak memaksa ya? nggak usah lah, pokok pondok, salah satu pondok terkenal di Jombang. Oh gitu. Terus gimana? Iya. Kelanjutan ceritanya itu? Ya, tapi untungnya si Siti itu nggak pernah ganggu, cuma emang beneran katanya ada kakinya di atas lemarinya temanku, terus ada tangannya di kolam lele gitu, atau nggak ada yang pernah cuma lihat rambut doang di kamar mandi sih yang paling sering. Jadi itu penampakannya nggak pernah utuh satu orang gitu ya, Nggak. cuma potong-potongan tubuh gitu ya. Kan emang ceritanya pas ketabrak kereta udah hancur kan. Siapa tahu kan, tubuhnya kumpul lagi tadi potong-potong gitu kan, serem tambahannya. Di sini kan Mas Farel sendiri nggak percaya sama kayak gini ya. Kalau Mas Farel semisal diliatin kayak gitu tuh, Mas Farel bakal percaya nggak sama kayak gitu, apa diliatin kayak kepalanya toh, tangannya toh gitu, gimana ya? Itu kan masalahnya kan kita beda dunia nih. Jadi misal si setannya ini masuk ke dunia kita, itu kan, jadi kan itu kan emang ceritanya gitu ya. Setannya masuk ke dunia kita, itu percaya nggak percaya kalau aku sendiri. Soalnya aku juga belum pernah ngalamin. Mbak Sofi sendiri kan juga Ya, nggak yang ngelihat kan. Kalau aku, kalau dari cerita katanya gitu masih belum percaya. Jadi harus ngalamin dulu gitu. Harus ngalamin. Ya kan Mas Farel kan banyak pengalaman kayak di alam-alam itu, berarti belum pernah ngalamin sama sekali ya. Kalau ngelihat langsung penampakan gitu nggak pernah. Kalau cuman kayak suara-suara apa, perasaan-perasaan nggak enak gitu ada. Ya nggak bisa dipungkiri lagi kan, kita hidup berdampingan itu di pondok. Cuman itu Siti itu emang bener namanya Siti? enggak. Oh. Aku nggak berani ya nyebut namanya Jadi asli. itu emang murid pondok dari situ, dari lama gitu. Iya, nggak, kurang tahu ya, nah itu murid atau santri atau orang Jombang sendiri. Cuma bener-bener itu keseretnya jauh dari cerita dari asramaku ke asrama namanya asrama Bilqis, itu tuh jauh banget itu. Tapi cuman di pondok itu yang gentayangi dalam tanda kutip itu cuman si Siti itu, apa ada yang lain? Banyak, Oh banyak. banyak banget. Ya, itu boleh dong cerita yang lain-lain di pondok tersebut. Mungkin aku pengennya lebih ke Mbak Sofi sendiri yang ngalamin. Kalau untungnya ini pernah itu aku punya teman kan, temanku itu punya indera keenam. Ya. Nah terus dia tuh kayak pengen banget kita itu juga tahu gitu loh, pengen banget kita juga tahu siapa aja yang ada di asrama gitu yang tak tampak itu. Akhirnya dia itu ngumpulin aku sama teman-temanku di sebuah ruangan, di kamar, salah satu kamar gitu, terus duduk melingkar, terus dia di tengah-tengah. Nah itu kondisi malam-malam jam 10-an lah. Akhirnya dia tuh ngenalin ke kami dengan cara hantu-hantu ini itu masuki tubuhnya satu-satu. Jadi tahu nggak yang biasa orang kerasukan tubuhnya dia, tapi jiwanya bukan dia. Berarti pas duduk melingkar, terus dia di tengah. Iya. Jadi dia emang sengaja masukin hantu itu ke tubuhnya. Itu Mbak Sofi ngeliat sendiri berarti? Ngeliat sendiri. Dan itu benar-benar aneh. Bener. Kalau menurutku aneh ya. Suaranya jadi berubah kan, suaranya jadi suaranya si hantu. Jadi suaranya kayak berubah di cowok cewek. Iya. Itu ngapain itu maksudnya? Pada saat di tengah itu misalnya udah dimasukin nih, Iya. terus itu Terus yang punya indera keenam itu kan ngapain? banyak hantunya toh. Terus hantu yang pertama itu ada yang nyeritain tentang kisah kematiannya. Jadi dia itu mati karena kedinginan. Terus dia itu di asrama aku letaknya di mana di tempat cuci piring kayak gitu. Tuh ada yang kayak cuma nyeritain sekedar kesenangan doang gitu. Tapi banyak sih nyeritain tentang kematiannya sih. Dia mati kenapa? Tuh, berarti pada meninggalnya di daerah asrama itu apa emang hantu-hantu luar gitu masuk ke Pas pondok kalian? itu kebanyakan hantu
hantu Belanda. Kan temanku itu punya, ceritanya temanku yang indra keenam ini itu tuh punya teman hantu. Wah, paham. punya teman hantu orang Belanda tuh. Jadinya yang masukin dia itu ya ada teman-temannya Risa juga. Teman-temannya Risa Safati ya. Itu juga Jurnal salah Risa satu itu. Oh. itu juga salah satu yang masukin ke apa yang rasuki tubuhnya temanku itu. Tapi kok mau dia nyeritain gitu? Emang Em- Emang malah malah ya pas ini kan sampai pagi kan sampai jam 3. Nah itu tuh hantu-hantu di asramaku itu jadi keundang semua. Jadi pada kepo gitu loh, jadi pada masuk ke ruangan itu kayak malah pengen cerita. Jadi teman tuh yang punya kemampuan manggil-manggil hantu gitu ya? Apa gara-gara dia punya teman? Iya, aslinya itu cuma temen-temennya aja. Terus habis itu yang lainnya itu kayak pada aku panggil juga. Tapi yang emang kerasukan cuma yang temanmu ini, yang lain nggak ada. Enggak. Cuma udah pas itu hawanya udah enggak enak banget kan. Soalnya enggak kan awalnya cuma teman-teman hantunya temanku aja yang baik-baik. Terus yang apa yang jahat-jahat itu ikut juga kayak apa ya kayak kunti kayak gitu lah kayak Mbak Kunti gitu. Ganggu yang jadi kayak hantu baik sama hantu jahat di satu tempat itu kayak langsung bentrok gitu loh. maksudnya ganggu yang duduk yang lain itu diganggu, ikut keganggu Iya. nggak? Cuma kami bener-bener udah panas dingin kan, tapi nggak sampai keganggu kok. Kalau itu tuh cuma nyeritain apa sambil memperagain gitu. Cuma nyeritain memperagakannya seperti apa. Mungkin jatuhnya kepleset terus kepleset gitu. Kan kayak dengan kayak orang kerasukan kan dia aneh-aneh. Iya, biasanya kan Itu cuma kayak apa cuma diem ngomong suaranya beda kayak gitu. macan kan biasanya jadi gitu. Enggak, cuma nyeritain aja sih. Kan soalnya yang Rasuki juga pas itu hantu-hantu baik Pas aja. baik. Soalnya pas jahat itu bener-bener langsung ditolak sama dari dalam sama temanku. Aku penasarannya ini kan pondok nih, Ya, pondok terus itu ada asramanya. Kalau di asramanya itu kan berarti orang-orang pondoknya itu kan, ya, berarti orang-orang pondoknya itu kan beriman nih, iya. beriman. Maksudnya Islamnya bagus, Agamis. agamanya bagus. Tapi kok banyak yang datengin pondok itu aku masih jadi tanda tanya besar. Nah itu lain cerita lagi ya. Di pondok pesantren itu yang semua pondok pesantren itu yang santri itu bukan cuma santri manusia aja. Jadi ada santri goibnya. Jadi Pak Yai punya itu punya santri goib. Tapi kan itu yang baik. Iya yang baik. Nah yang jahat itu entah ya mungkin nggak mungkin santrinya Pak Yai atau enggak dulunya meninggalnya itu karena bunuh diri atau enggak seperti itu yang enggak baik. Mungkin pas jadi hantunya itu baru tobat gitu. Tapi kan ini. Jadi di tempat seperti itu kan pasti sering kayak ngaji gitu-gitu kan. Katanya kalau di tempat yang suci itu setan jahatnya nggak ada. Misal ya aku di rumah nih, di rumah sering sholat, sering ngaji, sering sholawatan, itu biar misal kamarku tuh suci gitu. Itu Tapi- ada hubungannya nggak sih? Tapi kalau menurutku ya mereka itu tuh emang kayak nyari pas udah meninggal itu kayak nyari satu tempat misalnya pojokan gitu ya udah dia di situ terus meskipun ada yang ngaji di situ mungkin kemungkinan dia nggak ganggu gitu aja kayak nek misalnya sampai mindah dia itu tuh nek menurutku itu tuh hal yang bisa dilakukan sama orang profesional toh kayak kalau cuma dibaca dia kayak sering ngaji atau nggak sering dipakai ibadah itu menurutku nggak mindah dia apa nggak apa tetap di situ. Tapi kata orang-orang kayak si setannya kayak kebakaran, kayak kepanasan gitu denger
lantunan ayat-ayat. Ya ya mungkin mungkin kepanasan tapi Kalau kalau pindah kalau pindah kayaknya sih Enggak. enggak, kayaknya tetap bakal di situ terus, cuma nggak ganggu gitu. jadi nggak pernah ganggu Mbak Sofi sendiri, nggak pernah ganggu. Enggak. Cuma pas ceritanya temanku tadi itu tuh kan ada satu anak kecil yang meninggalnya karena kedinginan. Dia itu tuh kayak masuk ke freezer gitu nggak sengaja, ceritanya nggak ada yang tahu. Bukan freezer yang kecil loh ya, freezer yang apa sih yang kayak buat pabrik gitu loh. Iya, paham. Nah itu dia tuh meninggal di situ. Nah dia itu tempatnya di tempat cuci piring, dan dia itu di pojokan, dia itu sering nangis di situ. Dan habis itu besoknya aku dengar dia nangis di situ. Aku rasanya kayak, waduh, ini apa kok malah malah apa mendengarkan suaranya gitu loh. Akhirnya Itu aku posisi di mana? ya Kamunya? di tempat cuci piring, di tempatnya dia Sendirian? sendiri. Malam. Nggak, anak kecil itu emang meninggalnya di daerah situ apa kok tiba-tiba ada di tempat cuci piring itu gimana? Kalau untuk tiba-tiba ada di situ aku nggak terlalu paham, tapi dia itu asalnya dari luar negeri juga, nggak dari sini. Jadi udah mungkin setan-setan lama mungkin ya. Setan koloni Belanda. Banyak setan kolong di sini. Emang itu pondoknya udah lama? Udah lama banget. Malah Kalau- asramaku itu termasuk yang nggak serem banget. Bangunan baru gimana? Bangunan lama, udah lama banget. Tapi aman gitu. Cuma yang asrama aku itu nggak seserem sama asrama yang lain. Soalnya asrama aku tuh nggak pernah ada kesurupan, itu jarang banget. Kalau asrama yang lain itu udah sampai kayak ada kayak di kesurupan, terus banyak penampakannya sering banget gitu loh. Kalau asrama aku nggak termasuk yang aman. Dari setan. Berarti cuman dengernya suara nangis Iya, gitu. suara nangis. Terus kalau misalnya emang dia nangis itu biasanya aku itu udah disuruh kalau misalnya emang denger dia nangis jangan panik, terus bilang aja kayak udah nggak usah nangis gitu. Terus nanti dia diam sendiri. Jadi itu nggak ganggu kita gitu ya. Enggak. Cuma mungkin dia lagi sedih mungkin. Iya. Terus kamu beneran ngelakuin itu? Udah diem apa kamu Enggak. kamu panik nih? tak tinggal kabur. Ono neh rak ceritanya. Rak. Wes. 18 menit terus cukup ya. Oke, perlu mana ya? Oh, hikmah nih. Bisa diambil. Tapi gue sampai kok kayak Iya sih. Iya, hikmah yang bisa diambil Mbak Sofi itu kalau dari kecil-kecil itu hikmah yang dapat diambil dari dia atau apa? mungkin bisa di. Nah, aku sih tanya ke kalian. Nah, be. Iya, bener. Langsung gue mulai. Tanya dulu. Lah gue tak ngomong kan. Kalau kayak gini, jadi setelah kalian dengar cerita dari aku Boleh, itu, boleh. kalian rasanya gimana? Boleh, Kalian boleh. percaya enggak ini? Jadi setelah kalian dengar cerita dari aku, kalian itu merasa gimana? Percaya apa enggak? Kalau menurut aku sih ya percaya gak percaya ya, soalnya kayak aku juga keseharian juga kadang tuh ya gak pernah lihat, tapi kadang cuma ada perasaan kayak kadang di mana tuh kayak orang diliatin cerita-cerita, terus kayak ada suara-suara aneh malam-malam gitu kan. Kalau gitu ya percaya gak percaya lah. Kalau di agama kita kan juga dijelasin ya kita hidup gak sendiri di dunia ini kan. Jadi mungkin ya percaya gak percaya aja sih. Kalau menurut aku ya kita ya harus menghargai lah, hormatin, kayak jaga tindakan, jaga sikap gitu. Gimana perintah berada ya pasti kita nggak sendirian di situ. Kalau menurut Mas Farel sendiri gimana? Kalau aku misal kalau yang dari kerasukannya ya, kalau kerasukannya aku percaya. Iya, kan ada yang orang dikasih keistimewaan bisa melihat hal gaib itu kan. Terus kalau
yang dengar suara tangis mungkin itu lagi halu mungkin kamunya. Beneran. Ya, ya kembali lagi percaya nggak percaya kan itu, ini kita dengar dari kata orang, nggak bisa ngalamin langsung. Kalau menurut aku sih, kalau aku nih di seringnya ngalaminya di gunung. Jadi kalau di gunung tuh kalau kita berani, mereka malah yang takut. Jadi kalau kita takut, kita was-was, kita cemas akan hal itu akan terjadi. Kalau kita bakal diganggu apa gimana, itu malah kita yang diganggu. Jadi mereka berani, kita takut. Jadi intinya cuman udah berani aja gitu, berani. Oh ini nggak ada, cuman pikiran liar kayak gitu. Jadi ya itu harus berani aja kalau menurutku. Tapi kalau untuk di gunung sendiri bukannya emang banyak yang kerasukan atau sampai yang kayak pingsan gitu? Kalau aku sendiri pernah ngerawat orang kerasukan. Itu orang kerasukan terus jadi dia tuh posisinya kerasukan tuh enggak karena langsung kerasukan gitu dimasukin, enggak. Jadi dia kayak dia udah kecapean, dia udah kedinginan nih, posisi dia hipotermia kan. Jadi terus langsung dia katanya dia tuh pas udah udah sembuh nih dia, langsung dia cerita katanya dia dipanggil suruh ikut ikut orang itu tuh dalam tanda kutip orang gaib ya. Itu dia suruh ke sana terus katanya dia nggak mau lah, gampangan dia nggak mau, terus makanya si setannya itu yang ngerasukin dia. Jadi ngerasukin terus ya udah kan aku kan juga nggak pinter masalah gituan, jadi cuma dipijet-pijet terus digendong kan sampai ke base campnya. Sudah, yang penting berani. Kalau menurutku itu. Kalau ada Mbak Sofi ada pesan-pesan nggak buat yang nonton di rumah atau mungkin di sekolah, orang-orang yang misal orang yang takut apa nggak percaya gitu apa gimana, ada pesan-pesan nggak? Ya kalau dari aku sendiri itu kan haknya orang nggak mau percaya ada makhluk gaib atau enggak. Betul. Tapi kalau aku itu meyakini kita itu sebagai manusia kan juga hidup berdampingan sama jin, Betul. sama setan gitu. Jadinya saling menghargai aja sih, menghargai keberadaannya mereka juga pastinya nggak akan ganggu kita gitu aja. Jadinya saling menghormati. Kalau misalnya ke kamar mandi itu ya berdoa dulu, atau nggak mau ke tempat-tempat yang mistis gitu juga harus salam dulu. Bener, itu juga diajarkan di di gunung, apalagi ya di gunung kan tempatnya berkumpulnya para setan dan jin. Itu paling penting salam, saya mau kencing, permisi saya izin buang air kecil di sini. Kan intinya saling menghormati, menghargai, pasti Iya. kita dapat timbal yang sama lah ya. Kita kan bertamu nih tempatnya, nah ini ya gitu sih. Mungkin ada lagi atau cukup? Nggak, sudah. Ya terima kasih Mbak Sofi sudah datang di acara kami yang ala kadarnya ini. Terima kasih Mbak Sofi. Ya terima kasih juga. Cukup. Mungkin ya karena durasinya udah terlalu panjang, mungkin ini aja yang bisa kita ceritain hari ini ya. See you di next video kita ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mungkin ini aja, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. Oh,